Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Turidita. Saya adalah mahasiswa matematika PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2023 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning pada materi koordinat kartesius di kelas 8 SMP Negeri 1 Marga Tabanan. Semoga video praktik ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada sana. Pengaturan panganjali umat. Om Swastiastu. PPK. Religiusitas luar biasa hebat. Ya, silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali pada hari ini pembelajaran matematika di kelas 8 ya. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Bapak mulai, untuk kakak kelas mohon bantu Bapak untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Pada sana. Sebelum mulai kegiatan kita berdoa mulai. Doa selesai. Nah, silakan Bu. Untuk ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nihil Pak. Nihil, ya semua hadir ya. Hadir Pak. Bagus. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak ingatkan kembali untuk anak-anak untuk tetap disiplin ya. Disiplin sehingga nanti dalam pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya, Bapak akan mengingatkan kalian kembali ke materi prasyarat atau materi yang harus kalian pahami sebelum anak-anak mempelajari koordinat kartesius. Ya. Sebelumnya sudah semua sarapan ya? Ya. Nah, ada yang tidak sarapan? Nah, biar nanti kalian tetap bersemangat untuk dalam pembelajarannya. Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Siapa bisa? Garis bilang. Ya, Ari? Garis bilang. Garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangan. Kalian sudah belajar tentang garis bilangan. Jadi Negatif. bilangan negatif, Yang kemudian sebelah kanan bilangan positif. nah, kemudian Bilangan nol. jadi dalam garis bilangan itu ada tiga jenis bilangan, yaitu bilangan negatif, bilangan positif dan nol. Nah, itu. Jadi semakin ke kiri, bagaimana nilainya? Mengecil apa membesar? Kalau semakin ke kanan besar. Nah, itu kalian untuk memahami dari pelajaran sebelumnya yaitu tentang garis bilangan. Nah, kemudian selanjutnya, di gambar selanjutnya ada gambar apakah ini? Nah, siapa bisa dari gambar itu? Coba ya, Tiara. Koordinat kartesius. Yang ini koordinat. Nah, apa hubungannya? Yang ini tadi apa namanya? Garis bilangan. Yang kedua, koordinat. Nah, apa hubungannya kira-kira? Tiara. Dua garis bilangan yang saling tegak lurus. Ya, jadi koordinat kartesius ini dibentuk oleh dua garis bilangan yang saling tegak lurus dan diberi nama. Kalau yang mendatar ini namanya sumbu X, kemudian yang tegak lurus sumbu Y. Nah, itu yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan Bapak menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, siapa bisa membantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajarannya? Coba, Tiara. Yang pertama, melalui diskusi kelompok dan literasi mendalam dengan kedisiplinan yang tinggi, peserta didik mampu menganalisis posisi titik terhadap sumbu X dan Y pada setiap kuadran dan bilangan koordinat kartesius dengan benar. Dalam bidang koordinat kartesius dengan benar. Nah, jadi melalui diskusi kalian nanti akan mencari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y.
dan menentukan kuadrannya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan hasil pembelajaran posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan terampil. nah, jadi nanti kalian setelah melakukan pembelajaran, menyelesaikan LKPD, kalian akan melakukan kegiatan yang namanya presentasi. Ya, seperti itu nanti presentasi kalian. Nah, silakan duduk. Ya, terima kasih ya. Beri tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, jadi kita akan menggunakan sistem diskusi. Jadi kalian nanti akan dapat jadikan kelompok berdiskusi dengan baik. Ya, selanjutnya, nah ini manfaat pembelajaran. Apa sih manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini tentang kenapa anak-anak? Koordinat kartesius. Kira-kira gambar yang pertama, Nanda, gambar pertama itu apa kira-kira? Google Map. Google Map apa Google Map? Google Map. Google Map. Yang kedua, Nanda, apa nih Nanda? Dena tempat apa nih? Tempat nikahan ya. Kalau yang nomor 3, kira-kira apa Nanda? Radar ya. Radar. Nah, apa sih hubungannya koordinat kartesius? Jadi dengan mempelajari koordinat kartesius atau materi ini, kalian nanti dapat melihat atau dapat menerapkan dalam Google Map, kemudian untuk menentukan daerah lokasi dan radar. Nah, ini biasanya ditemukan koordinat. Nah, apa yang bisa terjadi jika anak-anak salah menentukan koordinat baik yang tentang Google Map sama Dena? Apa yang terjadi? Kira-kira kesasar ya. Jadi ini kalau kalian salah menentukan koordinat atau salah nih dalam Dena ini harusnya mengirim barang ke rumah A menjadi rumah B, seperti itu ya, kesasar. Nah, kalau nomor 3, kalau salah menentukan koordinat di radar, misalnya pesawat tempur, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Salah sasaran ya. Jadi pas ada pertempuran itu, kalau salah menentukan ini salah sasaran. Berbahaya apa tidak? Berbahaya ya. Jadi Bapak harapkan kalian belajar dengan baik tentang koordinat kartesius. Jadi nanti dapat berguna ya untuk saat pembelajaran kalian. Nah, selanjutnya teknik penilaian. Untuk teknik penilaian itu Bapak ada 3 penilaian untuk menilai kalian, yaitu pertama penilaian sikap, jadi observasi sikap kalian bagaimana. Bapak sudah lihat untuk sikap pada pagi hari ini kalian sangat bersemangat ya, sangat disiplin. Kemudian yang kedua keterampilan. Nanti kalian Bapak akan nilai pas kalian melakukan presentasi. Kemudian yang terakhir itu ada penilaian pengetahuan. Bapak akan melakukan kuis. Senang kuis dah? Kenapa tidak? Nah, nanti kita akan melakukan penilaian itu menggunakan aplikasi Quizzes namanya ya. Ya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan melakukan penilaian atau Quizzes untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Ya, coba dibuka dulu aplikasi Quizzesnya, atau mungkin kalau tidak ada aplikasi bisa di Chrome ya. Di Chrome. Nah, kita mulai ya. Siap? Siap. Iya, ya. Nah, ini materi yang sebelumnya kalian telah pelajari ya, tapi ada hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, paling atas pasti Evan SSS.
Nah, juara 1 itu ada Evan, tangan dulu. Kemudian juara 2 ada Ella. Yang ketiga ada Bulana. Ya, tangan dulu untuk yang ketiga. Kemudian tepuk tangan untuk kita semua juga. Ya, Bapak lihat nilainya bagus-bagus semua. Ya, jadi pemahaman kalian ini 76% ya. Jadi pemahaman kalian itu sudah bagus terkait dengan materi yang sebelumnya yang harus kalian kuasai sebelum materi pada pagi hari ini. Nah, Bapak lanjut ya. Nah, ini ada masalah 1. Kira-kira itu kamar apa anak-anak? Dena ya, Dena. Coba siapa bisa membantu Bapak untuk membacakan? Dilalui Rino, warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Raja. Seperti dalam peta tersebut, ternyata Rino datang lebih awal di rumah Pak Slamet, sedangkan Raja baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan berjalan mereka dianggap sama, mengapa Rino dapat datang lebih awal daripada Raja? Penyebab si Raja belakangan nyampenya karena jaraknya lebih jauh. Dino lebih dekat. Nah, ini yang kita akan pelajari. Jarak antara, kalau di sini jarak antara Jalan Ponorogo dengan rumahnya Pak Nung, Pak Slamet, kemudian Jalan Sudirman dengan Pak Slamet. Kalau nanti di koordinat Kartesius, berapa jarak titik itu terhadap sumbu X, berapa jarak titik itu terhadap sumbu Y. Nah, mana yang paling dekat atau paling pendek jaraknya. Itu yang kita akan pelajarinya. Nah, selanjutnya, nah Bapak akan membentuk kalian menjadi berapa kelompok ya? 4 kelompok dengan jumlah anggota masing-masing 5 orang. Nah, kira-kira nama apa yang kita akan gunakan pada siang hari ini? Nama apa? Nama hewan aja ya? Nama hewan. Ya. Kelompok 1 itu ada Alika Nika, ketuanya ada Bintang, Evi, Nanda sama Budana. Kelompok apa? Ular ya? Kelompok ular. Kemudian kelompok berikutnya ada Kiara, Sayu, Saskia, Dika, Agus, Madana. Mana? Nah, apa nama? Angsa. Serius di KPD-nya. Nah, kalian dapat waktu berdiskusi 20 menit ya. Begitu nama kelompok itu pakai nama. Ya, nama lengkap. Nah, pakai nama lengkap ya biar Bapak tidak salah menilainya. Ya, mulai. Perhatikan dulu di RKPD 2 nanti ada namanya barcode. Ya, di RKPD 2 ada barcode. Nanti kalian scan dulu untuk mencari informasinya, kemudian untuk melihat soalnya juga. Ya, silakan. Nah, ini coba kita lihat. Ini kan dia mau ngecek ini. Ya, ya, ternyata bisa ya. Nah, nanti kamu pelajari di sini seperti ininya. Coba Pak mau lihat untuk soalnya. Coba tembak soalnya sekarang. Nah, apakah yang akan muncul? Prof jadi apa? Nah, ini nanti link soalnya ya. Ini soalnya kamu pelajari dulu yang tadi ya. Silakan kerjakan dengan baik. Ya. Oh, ya, dia titik 3.0. Oh, iya, nah, yang hasil sekian. Nah, 3.0 ini dia, ini kan berarti antara kuadrat ini dan kuadrat ini itu. Antara
koordinat satu dan di antara koordinat. Kelompok 1 silakan bisa presentasi. 2 orang silakan. Kelompok 1 yaitu kelompok ular akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu LKPD 1. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh guru saya Bintang. Ya, silakan bisa digambar dulu bintang di sana ya. Bintangnya ini bersinar di siang hari ya. Jadi yang pertama mencari titik pasar. Digambar dulu nanti perlu dijelaskan ya. Coba dijelaskan untuk pasar. Jadi yang pertama mencari titik pasar 300 meter ke utara. 300 meter ke utara. Ya, 200 meter ke timur. ya dari timur. Yang kedua mencari titik sekolah. Sekolah. 400 meter ke selatan Ya, dan 200 meter ke barat. ke barat. Terus, Mencari titik sawah. aha, 500 meter ke utara, terus, 300 meter ke timur. ya, itu. Ada yang berbeda jawabannya? Sama apa tidak? Ya keras, sama apa tidak? Sama. Anak-anak Bapak harus semangat ya. Kemudian yang di bawahnya, penjelasan di bawahnya. Jarak pasar dengan jalan mawar adalah 300 meter. Pasar, lihat dulu mana pasar. Pasar dengan jalan mawar. Dengan jalan mawar berapa? 300 meter. 300 meter, benar apa salah? Nah, habis itu pasar dengan Jarak pasar dengan jalan anggrek adalah 200 meter. 200 meter. Ya, benar apa salah? Untuk kelompok 2, Bapak tanya, kelompok 2, jarak antara sawah dan jalan mawar 500 meter. Benar apa salah? Nah, kita akan mengubah ini ke dalam bentuk diagram atau dalam bentuk koordinat kartesius. Ya, dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, perhatikan. Pada LKPD terdapat sebuah keterangan. Ya. Jarak titik A dengan sumbu X adalah 3 satuan. Cara menghitungnya adalah ini kan sumbu X. Ini sendiri. Ya ini. Nah. Terus titik A ke sumbu X adalah 3 satuan. Cara menghitungnya dari X hitung ke 1, 2, 3 sampai ke titik sumbu A. Nah, itu. Terus Kemudian untuk jarak titik A ke sumbu Y adalah 2 satuan. Ini sumbu Y. Menghitung dari sumbu Y yaitu 1, 2 sampai ke titik A. nah, gimana? Bisa? Nah, lagi sekali dulu titik B sebelum kita tanyakan teman-temannya. Jarak titik B dengan sumbu X adalah 4 satuan. Ada sumbu X, mana sumbu X? Ya. Dihitung dari sumbu X 1, 2, 3, 4 sampai titik B. Ya. Terus jarak itu adalah Jarak titik B dengan sumbu Y adalah 2 satuan. Ya. Dari sumbu Y 1, 2 sampai ke titik B. ya. Bagaimana yang lain bisa? Ya. Coba kelompok 2. Nah, Tiara. Titik C. Berapakah jarak titik C terhadap sumbu X? Coba kita kelihatan ya? Ke depan, ke belakang. Hitung terhadap sumbu X berapa? C Nah, X 5. coba hitung benar nggak? Ya, benar 5 ya? Nah, terhadap sumbu Y. C. Sumbu Y. Nah, 3. Ya, silakan duduk. Benar apa salah? Ya, beri tepuk tangan dulu. Nah, berarti kelompok 1 sudah bagus menjelaskan sehingga kelompok yang lain bisa untuk melanjutkannya. Nah, seperti itu. Kira-kira ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Ya, kelompok 3. Nah, silakan. Kelompok 3 dulu. Silakan berdiri. Ya. Terima kasih untuk presentasi kelompok 1. Saya bertanya apa perbedaan koordinat denah dan koordinat kartesius. Baik, jadi jika pada denah arah letak angin digunakan sebagai patokannya, misalnya utara dan selatan. Sedangkan pada koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y digunakan sebagai patokannya. Ya. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Ya, saya temukan. Untuk koordinat itu harus ada patokannya.
Kalau di denah itu patokannya utara, selatan, atau timur atau barat. Jadi makna tidak dasar. Kalau di koordinat kartesius itu sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti itu. Nah, gimana tadi dari penjelasan kalau nak menghitung boleh ya. Kalau titik A terhadap sumbu X itu nilai ini dipakai. Berapa nilainya? 3. Nah, ini. Kalau kalian bingung bisa menghitung seperti tadi. Nah, begitu. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke Sekian depan. presentasi dari kelompok kami, mengucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan lagi sekali. Maka nama saya Putu Tiara Adita Putri dan teman saya Agus Maidana Putra mewakili kelompok 2 dan yaitu kelompok angsa. Kami akan mempresentasikan LKPD 2 yaitu letak-letak koordinat titik. Ya. Yang pertama titik A. Yang pertama ada titik A yang berjarak 2 satuan di sebelah kanan atau di sebelah kanan sumbu Y. Coba hitung sebelah kanan sumbu Y. 1, 2 ya. Kemudian Dan berada 6 satuan di atas sumbu X. nah 6 satuan sumbu X. Sudah bisa. Dan kuadrannya berada di kuadran 1. nah kuadran 1. Nah, Bapak tanya untuk kelompok 1 sekarang. Nah, Ali dan Ika. Oh, bintang ya? Nah, sumbu titik D. Titik D berjarak 0 dari sumbu Y dan 4 satuan di atas sumbu X. 4 satuan di sumbu X. Dia berada di kuadran berapa? Kira-kira lihat ini. Kuadran Kuadran 1 mana? Di antara. Kuadrat itu 2. Ya, karena dia tepat ada di garis, berarti di antara kuadran 1 dan kuadran 2. Bisa yang lain? Sekarang kemudian sudah bisa ya? Bisa dilanjut? Nah, selanjutnya untuk di LKPD 3. Ya. Titik A 3,5. Jadi 3 B-nya 5. Yang kedua, berarti dia berada di kuadran berapa? Kuadran berapa? Nah, sekarang Bapak minta dari perwakilan kelompok 1 untuk titik C-nya. Ayo, ke depan. 4,7. Kuadran berapa dia? Kuadran berapa? 4. Kuadran 4. Yang ini kuadran berapa tadi? Ya, silakan dulu, tekan dulu. Kan? Gimana? Bisa? Mudah kan? Nah, sekarang ada yang mungkin mau menanggapi dari kelompok 4. Silakan. Kelompok 2 sangat bagus. Saya ingin bertanya, bagaimanakah menentukan kuadran dengan cepat? Nah, bagaimana cara menentukan kuadrannya? Dengan melihat nilai X dan Y-nya serta letaknya berarah jarum jam. Mbak, berlawanan arah apa searah? Berlawanan. Iya, berlawanan arah jarum. Ya. Ya, silakan duduk. Nah, silakan dulu. Kalau kita jelaskan maksud dari kelompok 2 ini. Jika X-nya positif, Y-nya positif, berarti dia di kuadran 1. Yang kedua, jika X-nya negatif, Y-nya negatif. Negatif, ya yang kedua. Kemudian Y-nya negatif, berarti di kuadran 3. Kemudian jika X-nya positif, nah Y-nya negatif, X-nya positif, Y-nya negatif, berarti kuadran 4. Yang kedua, yang titik D, X-nya, perhatikan X-nya gimana tuh? X-nya apa? Negatif. Kemudian Y-nya positif, berarti X-nya negatif, positif, berarti kuadran ke 2. Nah, ini yang disebut berlawanan dari arah jarum jam itu maksudnya ya. Nah, jadi kalau kalian nggak apa rumusnya, ingat aja kalau ke kiri ini larinya yaitu 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ya, kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak
tidak. Plus lagi sekali untuk kelompok 2. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, sekarang kita refleksi. Nah, saatnya kita refleksi. Kita tahu bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini menyenangkan, apalagi dengan adanya game quiz. Oh, berarti menyenangkan ya semuanya? Setuju? Setuju. Yang kedua, pembelajaran apa yang belum anak-anak pahami? Sudah semua kami pahami Pak terkait materi koordinat. Yang lainnya ada yang belum dipahami? Sudah semua. Itu kita ke kesimpulan dari kelompok 4 depan kita sekarang. Pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Materi koordinat kartesius yaitu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y serta menentukan letak kuadran suatu titik. Ya. Kemudian bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y tadi? Dengan cara mengkirakan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika nilai X positif, maka titik tersebut berada di kanan sumbu Y, dan jika X negatif, maka titik berada di sebelah kiri sumbu Y, sedangkan jika nilai Y positif, maka titik berada di bawah sumbu Y. Ya, silakan dulu, tepuk tangan dulu. Apakah kalau titiknya 2,5 di kuadran berapa? Coba bisa. Ya. 1. Kuadran 1. Benar atau salah? Kita lihat. Berapa tadi Bapak bilang? 2,5. Berarti ini kuadran 1. Nah, titik negatif 2,7. Kuadran 2. Kuadran kita lihat, benar nggak? Negatif 2,7. Benar. Nah, kita akan melakukan post test. Ya, tadi udah pre test, sekarang post test. Nah, sebelum post test, anak-anak silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelumnya Bapak ingin kalian tepuk tangan bersama-sama lagi. Nah, untuk kita kelompok bisa dikumpulkan di KPD kan? Nah, maksudnya. Udah. Nah, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Karena tadi sudah belajar dengan baik, pasti sekarang hasilnya pasti baik. Kerjakan sendiri, secara mandiri. Yang ini? Sudah. Nah, selanjutnya, Nanda udah ya? Nah, untuk hasilnya nanti Bapak akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Sekarang perhatikan dulu Bapak. Ya, pada pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang apa tadi yang kita pelajari? Koordinat kartesius. Cuman tujuan nanti yang kita akan pelajari yaitu menentukan posisi titik terhadap titik 0,0 dan titik tertentu pada bidang koordinat kartesius. Nah, itu yang kita akan pelajari. Nah, sudah siap? Untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Pak Kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan hari kita berdoa mulai. Ya, langsung Pramu Sakti ya. Aturan Pramu Sakti. Oh.